Saudara-saudara, para pencinta ilmu rahimakumullah, wa hadza qala, di sini ada berkata, ya, Sayyidina Abdullah mengatakan di sini, kun talibal istiqamah, kun talibal istiqamah, jadilah kamu seorang yang mencari istiqamah, wala takun talibal karamah, dan janganlah kamu menjadi orang yang mencari karomah, mencari keteramatan. Jadi saya di sini mengatakan, jadilah kamu yang mencari istiqomah. Tempuhlah jalan menuju istiqomah. Jangan mencari kekeramatan. Jangan mencari kekeramatan atau karomah. Istiqomahlah yang didahulukan di dalam hidup ini. Istiqomah dalam berpikir, istiqomah dalam bertindak, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam bersikap. Jangan mencari karomah, jangan mencari kekeramatan, jangan pengen menjadi orang sakti. Istilahnya begitulah, bahasa-bahasa gampangnya gitu. Karomah itu orang sakti kan gitu. Pengen keramat, pengen dianggap hebat oleh orang lain. Jangan mencari itu, tapi carilah istiqomah. Ya. Mengapa demikian? Fa inna nafsaka, bahwa ketika dirimu fa inna nafsaka, bahwa sesungguhnya jiwamu, ya, fa inna nafsaka, sesungguhnya jiwamu, tataharraku wa tatlubul karamah, akan bergejolak ketika kamu menuntut karamah. Biasanya orang yang menuntut keistimewaan, yang mencari keistimewaan, mencari kekeramatan, jiwanya senantiasa bergolak. Bergolak berarti ada nafsu, keinginan untuk hebat, keinginan untuk sakti, keinginan nggak tedas dibacok, keinginan bisa melihat yang goib, bisa ngobrol dengan jin, punya benda-benda bertuah dan sebagainya. Ini pasti jiwanya bergolak, bernafsu untuk mendapatkan itu. Itu efeknya. Tapi kalau orang yang mencari istiqomah, insya Allah dia tenang hidupnya, dia damai hidupnya. Ini sebabnya. Wa maulaka yatlubuka bil istiqomah. Sedangkan Tuhan kamu, ya, mencari kamu dengan istiqomah. Nah, Allah menghendaki kita istiqomah. Bukan Allah menghendaki kita sakti, tidak. Allah menghendaki kita istiqomah di dalam berpikir, di dalam bertauhid, di dalam ibadah. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Wala antakuna bihaqqi maulaka ulabika. Dan begitulah hak Allah, ya, yang lebih utama bagi kamu. Itulah hak Allah yang lebih utama bagi kamu, min antakuna bihazin nafsika, daripada, ya, keinginanmu untuk memenuhi diri sendiri. Jadi hak Allah lebih utamakan daripada keinginan kita. Itu lebih utama. Itu lebih utama. Kenapa istiqomah ini menjadi lebih utama, lebih penting dibandingkan dengan mencari kekaromatan? Ya. Karena dengan istiqomah berarti kita menunaikan kewajiban. Kita tunduk kepada perintah Allah, senantiasa istiqomah, ngaji istiqomah, dzikir istiqomah walaupun sedikit, ya. Kemudian berbuat baik, beramal soleh istiqomah, keyakinannya juga istiqomah. Di dalam sabar istiqomah, di dalam sabar, istiqomah di dalam yakin, istiqomah di dalam ridho, istiqomah di dalam rendah hati. Itu istiqomah namanya. Yang namanya orang istiqomah ini gak amat-amatan, kadang naik, kadang ente, itu bukan istiqomah. Kadang mau, kadang enggak, kadang rajin, kadang enggak, itu tidak istiqomah. Istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam mengamalkan ilmu, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya apa? Orang yang demikian
akan senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau menuntut kekaromatan, maka jiwanya akan dipenuhi dengan nafsu yang bergejolak. Boleh jadi karena tujuannya hanya mencari kekaromatan, dia berani melanggar perintah Allah. Berani dia tidak peduli kepada hukum-hukum Allah, dilabrak semua. Yang penting saya sakti, yang penting saya hebat. Walaupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia langgar itu semua. Puasa yang tidak disyariatkan dalam Islam dia gunakan. Ya. Zikir-zikir atau wirid-wirid yang tidak sesuai dengan syariat dia laksanakan. Dilabrak kan berarti? Karena tujuannya mencari kekaromatan, menjadi orang hebat. Semakin jauh orang yang demikian, semakin tersesat jalannya. Bagaimana akan mendapatkan keridhaan Allah? Orang-orang yang senantiasa melanggar perintah Allah. Ini penting menjadi catatan bagi kita saudara-saudara sekalian. Mana yang lebih diutamakan di dalam diri kita agar kita selamat di dunia wal akhirah. Baiklah, dalam kesempatan ini, di dalam kitab ini disampaikan ada sebuah riwayat atau hikayat Israiliyat di sini. An Wahab bin Munabih radhiyallahu taala an. Ini diriwayatkan dari Wahab bin Munabih, ya. Anna rajulan min Bani Israil, bahwasanya dahulu ada seorang laki-laki dari Bani Israil, soma sab'ina sanah, dia berpuasa selama 70 tahun. Masya Allah. Ini cerita zaman Bani Israil, ya. Untuk menjadi bahan renungan bagi kita. Yang penting istiqomahkah, karomahkah. Dia berpuasa 70 tahun. Lah kita zaman sekarang nih, yang katanya pengen sakti, jangankan puasa 70 tahun, puasa Ramadan aja kadang-kadang batal. Pengen hebat, pengen sakti, ganti. Ya. Nih, 70 tahun, bayangkan. 70 tahun dia puasa. Ya. Yuftiru fi kulli sanatin sittatun ayam. Dia hanya berbuka 7 hari dalam setahun. Jadi setiap tahun dia puasa, ya, sampai 70 tahun. Dia hanya berbuka 7 hari. Dalam setahun 7 hari berbuka, 7 hari berbuka. Masya Allah. Hebat ya. Luar biasa nih. Kita mungkin gak sanggup dah seperti gitu, gak sanggup. Tapi Senin Kamis aja gak dijalanin ya. Gitu. Lapar dulu. Doyan makan. Ya. Pengen sakti. Dari mana jalurnya, bos? Ya. Nafsunya doang yang gede. Akhirnya ngehayal kesaktianan. Fasa'alallahu tabaraka wa ta'ala, di dalam puasanya itu dia meminta kepada Allah Ta'ala ayyuriyahu, untuk bisa melihat kaifa taqwa syayatini 'alan nas, untuk bisa melihat kekuatan setan terhadap manusia. Hebat. Dia ingin lihat apa sih kekuatan setan terhadap manusia. Makanya dia puasa 70 tahun tuh. Las puasa 70 tahun mulai sekarang. Mati duluan. Ya, nggak nyampe umurnya. Tujuannya itu tuh puasa tuh ternyata. Seseorang ini dia puasa terus menerus, tujuannya pengen terbuka pintu kegoiban, hijab goib pengen terbuka, pengen ngelihat setan, kekuatan setan mempengaruhi manusia itu seperti apa. Termasuk ingin lihat iblis. Wih, luar biasa puasa 70 tahun tujuannya itu ya. Nah, mungkin ada zaman sekarang juga tujuannya tapi beda. Bukan karena Allah, bukan takarrub kepada Allah, menginginkan keramatan nih contohnya nih. Ini contoh riwayat orang yang menginginkan keramatan. Falamma tala dzalika alaihi, maka selama dia melakukan puasa 70 tahun itu, walam yujib, belum dikabulkan oleh Allah. Nah, udah 70 tahun puasa, belum dikabulkan, belum melihat setan, belum bisa melihat jin 70 tahun.
Saudara-saudara, udah berapa lama puasa sampai ngaku bisa ngelihat jin? Yuk, seminggu juga udah keteteran. Begitu selesai seminggu, selesai puasa seminggu, ngaku udah ngelihat jin. Wah, kemarin saya ngelihat jin gede, tinggi pohon kelapa, kakinya juga jebrak. Ngayal. Nih cerita 70 tahun belum bisa ngelihat jin, belum bisa ngelihat setan, ya. Di sini dikatakan walam yujib, belum dikabulkan oleh Allah. Akhirnya qala, berkata si laki-laki ini, karena belum dikabulkan aja, berkata laki-laki ini, liwattala'a ala khati'ati wa dhanbi baini wa baina rabbi. Seandainya saya mengetahui ala khati'ati, atas kesalahan-kesalahanku, wa dhanbi, dan dosa-dosaku, wa baina rabbi, di antara baini wa baina rabbi, di antara diriku dan Tuhanku. Nah, akhirnya begitu dia ngomongnya. Karena belum dikabulkan aja, belum bisa ngelihat setan, belum bisa ngelihat jin. Dia ngomong dalam hatinya, seandainya saya mengetahui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku di antara aku dengan Tuhanku, lakana khairan li, maka itu lebih baik bagiku. Nah, mulai timbul kesadaran dalam dirinya. Maka itu lebih baik bagiku untuk mengetahui kesalahan dan dosa-dosaku antara aku dengan Tuhan, dengan Allah. Dia sendiri mengatakan dalam hatinya seperti itu. Khairul li min hadzal amri alladhi talabtuhu, dibandingkan dengan perkara yang aku minta selama ini kepada Allah. Artinya minta ngelihat setan. Akhirnya dia robah tuh keinginannya. Tidak lagi ingin melihat setan. Dia menginginkan mengetahui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya kepada Allah. Dia robah keinginannya, dia robah di dalam ibadahnya, dia robah. Fa arsalallahu ilaihi malakan, maka kemudian Allah mengutus salah seorang malaikat, ya, kepada laki-laki itu. Karena laki-laki itu sudah merubah itikadnya, sudah merubah tujuannya, ingin mengetahui kesalahan dan dosanya kepada Allah. Akhirnya Allah mengutus salah satu malaikat kepada laki-laki itu. Faqala lahu, dan berkatalah malaikat itu kepadanya, Innallaha ta'ala arsalani ilaika, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus aku untuk menemuimu, kata malaikat. Wa huwa yaqulu laka, dan dia Allah berkata untuk kamu, inna kalamaka hadzal ladzi takallamta bihi, sesungguhnya ucapan-ucapan kamu yang ini, yang tadi kamu ucapkan. Artinya dia ingin mengetahui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya antara saya dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, kalimat ini, ya, sesungguhnya kalimat yang kamu ucapkan tadi, ahabba ilayya, lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah, kalimat tadi, ya, mimma madha min ibadatika, dibandingkan ibadahmu selama ini yang 70 tahun. Bayangkan, ternyata Allah lebih mencintai ucapan hambanya yang ingin mengetahui kesalahan dan dosa-dosanya dibandingkan dengan puasa orang itu selama 70 tahun mengharapkan terbukanya hijab goib. Allah lebih suka, Allah lebih cinta orang yang ingin mengetahui kesalahan dan dosa-dosanya kepada Allah. Sampai Allah mengutus malaikat. Kalau keinginannya tadi terbukanya hijab goib, 70 tahun belum dikabul. Wa qad fatahallahu basaraka, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka basirah orang itu. Nah, baru tuh, ya, baru setelah itikadnya rubah, niatnya rubah, ingin tahu dosa-dosa dan kesalahannya, Allah kasih basirah orang itu. Allah buka, ya, Allah bukakan, ya, basirahnya, pandangan batinnya. Fanzur, maka kemudian dia bisa melihat. Nah, kalau Allah sudah bukakan hijabnya, bisa melihat.
Artinya yang membuat dia bisa melihat itu bukan karena puasa dia, kehendak Allah. 70 tahun kalau Allah tidak berkehendak gak jadi, gak bisa lihat. Tapi dengan rendah hati tadi ingin mengetahui kesalahan dan dosanya, Allah langsung buka hijabnya. Ya, langsung Allah buka. Fangdur, maka dia bisa melihat. Faida junudu iblisa, dia bisa melihat tentara-tentara iblis. Dia bisa melihat tentara-tentara iblis qad ahatat bil ardi, yang mengepung bumi ini. Nah, dia bisa melihat, dibukakan hijabnya oleh Allah, pintu gaib itu, dia bisa melihat ternyata tentara-tentara iblis ini sudah mengepung bumi ini. Bumi ini sudah dikepung dengan tentara iblis. Wa idza laisa ahadun minan nas, maka tidak ada satu orang manusia pun illa wasyayatina haulahu, kecuali di situ setan sudah mengepung orang itu. Kadzdzabab, seperti pengepungan lalat. Nah, ini saudara-saudara sekalian, ya. Jadi dalam riwayat ini orang itu dibukakan hijabnya Allah sehingga bisa melihat tentara-tentara iblis mengepung bumi ini, dan setiap manusia itu tidak terlepas daripada kepungan bala tentara iblis tadi, seperti lalat yang mengerumuni makanan busuk. Berarti hati-hati nih, kita juga dikepung nih kayaknya sama tentara-tentara iblis. Makanya jangan tenang-tenang hanya karena nggak lihat aja. Nah, kalau orang ini kebetulan dibuka oleh Allah, atas izin Allah dibuka oleh Allah, karena niatnya yang baik tadi, dibuka hijabnya, jadi dia bisa melihat, bisa melihat. Dengan kata lain di sini, dibukanya hijab itu atas kehendak Allah. Kata kuncinya berarti saudara-saudara sekalian, luruskan niat, perbaiki niat untuk lillahi ta'ala. Perkala tadi dibukanya hijab-hijab kegaiban itu urusan Allah, tidak usah kita inginkan, tidak usah dicari, tidak usah dituntut, tidak perlu. Karena bila Allah menghendaki, Allah bukakan hijab itu tanpa susah payah. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah perbaikan diri tadi, seperti yang dikemukakan oleh laki-laki Bani Israil ini. Ketika dia merubah niatnya, ingin mengetahui kesalahan dan dosanya kepada Allah, maka seketika Allah bukakan hijabnya, Allah kabulkan itu. Jadi yang membuat dikabulkannya doa bukan puasanya yang 70 tahun, tapi niat hatinya untuk merubah diri, untuk mengetahui dosa-dosa dan kesalahan. Itulah yang membuat Allah ridha, sehingga Allah bukakan hijab kegaiban. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, istiqomah itu jauh lebih penting dibandingkan mengharapkan karomah. Memperbaiki diri kita jauh lebih penting daripada menuntut sesuatu yang masih terhalang di dalam batin kita. Demikianlah penjelasan pada malam hari ini, bagaimana kita mengetahui 4 cacat celah yang ada pada diri kita. Karena itu jauh lebih penting. Apabila itu kita sudah dilakukan, maka insya Allah Allah ridha kepada kita semua, siapapun yang melakukan itu. Dan mengenai tadi kekeramatan, karomah, keistimewaan, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikejar, jangan dicari. Karena pasti ketika mengejar dan mencari, disitulah nafsu timbul. Dan yang lebih bahaya lagi, tergelincirnya niat untuk ibadah. Boleh jadi niatnya bukan karena Allah. Dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Setiap kali zikir, khawatir niatnya bukan karena Allah. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena mengharapkan kekaromatan. Nah, itu sudah tergelincir niat. Sama seperti tadi orang Bani Israil tadi. Dia berpuasa 70 tahun, tapi bukan karena Allah, dia mengharapkan terbukanya pintu gaib. Nah, inilah saudara-saudara, mudah-mudahan penjelasan ini menjadi bahan renungan bagi kita, termasuk panduan agar kita tahu apa yang harus kita lakukan dan mana yang lebih utama yang harus kita perbuat sehingga menimbulkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila Allah sudah ridha, maka apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala?